Selamat datang di Islamic Education Channel. Di channel ini Anda akan mendapatkan video-video tentang Islam dan secara khusus video-video pembelajaran terkait mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan supaya mendapatkan notifikasi dari semua video yang kami upload, jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol lonceng. Semua video ini bisa Anda tonton, dan jangan lupa ketika Anda menonton salah satu video kami untuk menontonnya sampai akhir. Dan jangan lupa pula untuk memijit tombol like. Kalau merasa Anda video ini bermanfaat, silahkan untuk share. Dan kalau ada pertanyaan serta masukan ke channel ini, silahkan klik di tombol komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah dalam menyusun instrumen tes, gitu ya. Nah, mari kita mulai saja. Pertama, ada setidaknya 6 langkah ya, 6 langkah ketika Anda sebagai guru akan membuat atau menyusun instrumen tes. Apa saja langkah-langkah itu? Nah, yang pertama itu memeriksa KD dan indikator. Jadi, yang pertama harus dilakukan itu adalah merujuk pada kompetensi dasar dan indikator. Jadi, soal yang Anda buat itu harus jelas KD dan indikatornya. Lalu yang kedua, ketika Anda akan membuat soal, Anda harus menetapkan tujuan Anda membuat soal itu untuk apa. Lalu yang ketiga, itu adalah membuat tabel spesifikasi. Jadi untuk memetakan distribusi soal supaya proporsional. Lalu yang keempat, menetapkan kisi-kisi soal. Yang kelima, menyusun soal. Dan yang terakhir itu adalah membuat pedoman penskoran. Nah, di video pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 langkah pertama, yaitu memeriksa KD dan indikator, menetapkan tujuan, dan membuat tabel spesifikasi. Sementara 3 langkah berikutnya, mulai dari menetapkan kisi-kisi sampai membuat pedoman penskoran, supaya tidak terlalu panjang durasinya, saya akan buat di video yang kedua. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama itu adalah memeriksa KD dan indikator. Nah, berbicara tentang KD dan indikator, itu Anda bisa lihat di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Ini Permendikbud terakhir terkait KIKD ya. Dan Permendikbud ini merubah Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebelumnya, gitu ya. Tapi untuk mapel PAI tidak ada perubahan karena memang Permendikbud nomor 37 itu hanya menambahkan 1 mapel saja, gitu ya. Jadi untuk KIKD mapel yang lainnya tidak ada perubahan. Nah, lampiran 24 itu untuk sekolah dasar, lampiran 31 itu untuk SMP, untuk mapel PAI SMP ya, dan lampiran 40 itu untuk mapel PAI SMA. Dan juga Anda harus melihat juga ke RPP yang dibuat oleh guru, artinya yang dibuat Anda ya. Dan yang kedua, dalam membuat indikator soal untuk KD tertentu, itu prinsipnya bisa menggunakan kata kerja operasional yang lebih tinggi dari kata kerja operasional yang digunakan dalam KD. Jadi kalaupun KD-nya C2, nah indikator soal itu bisa menggunakan C3. Jadi Anda bisa membuat soal C3
walaupun KD-nya itu C2 KKO-nya. Nah, itu ya bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini rumusan indikator di RPP. Saya mengingatkan kembali ya terkait rumusan indikator di RPP ya untuk membedakannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, kalau tujuan pembelajaran itu harus lengkap. Ada 4 unsur dalam satu tujuan pembelajaran. Jadi ketika Anda merumuskan tujuan pembelajaran di RPP, harus diperhatikan unsur-unsurnya harus ada 4 hal ini. Yang pertama adalah audien atau siapa yang akan dievaluasi. Yang kedua behavior, perilaku atau skill yang akan didemonstrasikan oleh responden atau siswa. Yang ketiga condition, kondisi atau persyaratan yang dilakukan, ada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk mencapai satu behavior. Yang keempat degree, seberapa baik siswa dapat melakukan behavior itu. Misalkan contoh rumusan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran tentang mawaris, nah ini pengkondisian ya, ini condition. Siswa itu audien, diharapkan mampu menyebutkan pengertian mawaris, itu behavior dengan benar 90-100%, itu degree. Nah, itu tujuan pembelajaran. Tapi kalau taksonomi indikator dalam taksonomi revisi ya, itu minimal mengandung di dalamnya harus mengandung 2 unsur, yaitu kata kerja yang disebut dengan proses kognitif dan kata benda yang disebut dengan pengetahuan. Jadi tidak lengkap seperti rumusan tujuan pembelajaran. Jadi bisa contohnya seperti ini. Siswa mampu menyebutkan pengertian mawaris. Nah, menyebutkan itu adalah kata kerja, proses kognitif, jadi KKO level 1, C1 ya. Pengertian mawaris itu adalah pengetahuan ya. Ini pengetahuan faktual masuknya. Nah, itu rumusan indikator di RPP. Tapi kalau rumusan indikator untuk soal, itu rumusannya seperti ini. Ya, untuk level 1 atau soal C1 dan C2, nah ini contohnya indikator soalnya seperti ini. Misalkan KD-nya begini, ini materinya. Nah, ini indikator soalnya. Jadi terbayang nanti bentuk soalnya seperti apa. Disajikan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 atau hadis yang berkaitan dengan kontrol diri atau mujahadatun nafs, prasangka baik dan persaudaraan ukhuwah, peserta didik dapat menerjemahkan potongan ayat dengan benar gitu. Nah, ini pertanyaannya ini, peserta didik dapat menerjemahkan potongan ayat. Tapi kalau ini gambaran soalnya nanti. Jadi nanti sajikan ayat gitu, ayat bisa Al-Hujurat ayat 10 atau Al-Hujurat ayat 12 ataupun hadis yang berkaitan dengan kontrol diri, lalu Anda garis bawahi dan buat pertanyaan ya. Terjemah dari kata yang digarisbawahi adalah, nah itu soalnya. Jadi dengan indikator ini terlihat nanti bentuk soalnya itu seperti apa. Nah, level kognitifnya L1 ya, level 1 yaitu pemahaman ya, ingatan dan pemahaman, memahami, mengingat dan memahami, atau C1 dan C2. Tapi untuk ini C2. Nah, contoh yang lain itu untuk level 2 ya, indikator soal untuk level 2 atau aplikasi ya. Level 2 itu aplikasi. Nah, indikator soalnya ini KD-nya, ini materinya. Nah, indikatornya peserta didik dapat menerapkan salah satu perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau seperti ini bentuk pernyataannya, jadi bentuk soalnya nanti misalkan di bawah ini adalah contoh perilaku yang bersesuaian dengan sifat al-adil, misalkan salah satu Asmaul Husna. Nah, poin opsi-opsinya berisi perilaku-perilaku yang perilaku baik, nanti yang kunci jawabannya adalah yang mencerminkan sikap adil. Nah, itu. Lalu contoh yang lain masih C3 gitu ya. Nah, contoh yang lain ini misalkan ini materinya sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ini indikator soalnya, disajikan deskripsi aktivitas tokoh muslim dalam perkembangan Islam di Indonesia. Jadi nanti di stimulusnya
ya, Anda buat deskripsi aktivitas tokoh muslim, ya. Lalu dari situ Anda buat pertanyaan yang siswa itu dapat menerapkan kegiatan dakwah yang sesuai dengan penyebaran Islam di Indonesia. Misalkan cerita tentang satu aktivitas dakwah tokoh muslim, misalkan para wali, ya. Lalu Anda jelaskan berdasarkan strategi dakwah yang dilakukan oleh wali di atas, strategi di bawah ini yang bersesuaian dengan strategi yang dilakukan oleh Wali Songo adalah misalkan begitu. Nah, itu tergambar dengan indikator soal ini, tergambar gitu ya, bagaimana kita membuat soal. Nah, itu rumusan indikator ya. Ini contoh rumusan indikator C4. Disajikan kisah. Jadi kalau ada kata-kata disajikan kisah, itu berarti stimulus. Ini stimulusnya. Nah, ini siswa dapat menguraikan sifat-sifat terpuji yang berhubungan dengan ini, nanti jadi stimnya. Ini jadi pokok soalnya. Jadi pertama Anda menyajikan kisah, lalu buat soal berdasarkan kisah itu. Nah, ini contoh indikator soal untuk C5. Seperti biasa, kalau C4 sampai C5, C6 itu pasti menggunakan stimulus. Makanya selalu diawali dengan ini, disajikan. Nah, disajikan itu berarti stimulus ya. Jadi diawali dengan wacana terkait beriman kepada Qadha dan Qadar, lalu siswa dibuat soal yang menuntut siswa untuk menilai baik buruk satu perbuatan berdasarkan wacana yang disajikan. Nah, itu C5 ya. Lalu contoh rumusan indikator untuk C6 seperti ini ya. Materinya terkait sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Saya indikator soalnya disajikan salah satu peristiwa perkembangan Islam di Indonesia, lalu siswa dapat membuat contoh cara strategi baru dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Artinya ini menerapkan satu konsep ke konsep yang lain, itu termasuk ke C6 ya. Nah, nanti di belakang ada contoh soalnya seperti apa. Nah, jadi tapi untuk C6 memang agak rumit membuat soalnya ya. Nah, jadi tidak harus, bukan tidak harus ya, kalau bisa ya ada gitu. Nanti saya contohkan seperti apa model soal C6 untuk multiple choice. Oke, kita lanjut. Itu tahap pertama ya, memeriksakan KD dan indikator. Nah, tahap kedua ya, langkah kedua itu adalah menetapkan tujuan. Jadi si pembuat soal itu harus menetapkan tujuan. Soal yang dia buat itu adalah untuk proses seleksi, apakah untuk mendiagnosa, apakah untuk menempatkan, atau untuk mengukur keberhasilan ya, untuk selektif, misalkan untuk ada kegiatan olimpiade PAI misalkan. Nah, berarti Anda buat soal untuk menyeleksi siswa. Kalau prosesnya untuk seleksi, berarti Anda diupayakan buat soal yang high order thinking skill, karena memang itu untuk lomba. Lalu yang kedua, soal untuk tujuan diagnostik itu ketika misalkan Anda ingin melakukan proses remedial. Nah, berarti harus pastikan setiap bab itu terwakili soalnya, sehingga nanti diketahui siswa itu ketika menjawab soal bagian mana dari dari bab yang belum bisa dijawab dengan benar oleh siswa. Baik, itu kalau tujuannya untuk mendiagnosis. Kalau untuk penempatan, misalkan untuk kalau kelasnya dibagi-bagi, misalkannya ada kelas unggulan dengan kelas yang bukan termasuk kelas unggulan karena program tertentu dari sekolah atau pemerintah misalkan. Nah, itu baru itu pun beda nanti soalnya gitu ya. Nah, termasuk untuk pengukur keberhasilan, misalkan ulangan harian, UTS ataupun UAS gitu, ataupun ujian sekolah. Nah, itu berbeda. Jadi tetapkan dulu tujuannya apa. Selanjutnya, langkah ketiga dalam membuat atau menyusun soal itu adalah membuat tabel spesifikasi. Apa itu tabel spesifikasi? Tabel spesifikasi itu adalah semacam grid praktisi kisi atau blueprint gitu ya. Yaitu sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Nah, secara umum bentuk tabelnya itu seperti ini ya. Ini kolom ada 5 kolom.
Kolom pertama itu pokok materi, lalu kolom kedua sampai ketiga itu terkait aspek yang diungkap atau proses kognitif ya, yang dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu level 1 untuk C1 dan C2, level 2 untuk C3, dan level 3 atau penalaran untuk C4 dan C5. Lalu kolom terakhir itu adalah jumlah soal, dan di baris bawah itu ada jumlah untuk setiap baris di atas untuk setiap kolomnya. Nah, itu bentuk tabelnya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat tabel spesifikasi? Itu ada 5. Yang pertama itu adalah mendata pokok-pokok materi. Seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi materi-materi atau bab-bab yang ada di buku masukkan ke pokok materi. Misalkan di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ataupun bab 5. Itu langkah pertama. Apa itu langkah kedua? Langkah kedua adalah memberikan bobot pada setiap pokok materi. Nah, seperti apa bentuknya? Seperti ini. Jadi setelah memasukkan pokok materi yang tadi dijelaskan, ya langkah berikutnya itu adalah memasukkan bobot ke setiap materi. Misalkan bab 1 3, bab 2 3 dan seterusnya. Dari mana bobot ini? Itu yang paling pasti dari jam pelajaran. Jadi bab 1 berapa jam pelajarannya, bab 2 berapa jam pelajarannya, bab 3 berapa jam pelajarannya, dan seterusnya gitu ya. Jadi supaya proporsional. Jadi jangan sampai jam pelajaran sedikit mendapatkan soal lebih banyak daripada bab yang jam pelajarannya banyak. Nah, jumlahnya 16 jam pelajaran misalkan ya. Nah, lalu berikutnya membobotkan, ini rubah jadi prosentasi. Jadi 3/16 kali 100 berapa persen dan seterusnya. Nah, ini ya 19%, 19%, 30, 13, 19. Jadi 19% itu dari sini asalnya 3/16 kali 100 ya. 5/16 kali 100 itu 30%. Nah, itu langkah kedua. Langkah selanjutnya adalah merinci banyaknya butir soal untuk setiap pokok materi ya. Langkah ketiga. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi setelah setiap bab itu diberi bobot, maka selanjutnya sebetulnya pembobotan ini adalah untuk menentukan jumlah soal. Contoh, misalkan Anda akan membuat satu perangkat item multiple choice itu 50 soal. Maka jumlah 100% itu 50 soal, maka untuk setiap bab 19% kali 50, 9% kali 50, 30% kali 50 cantumkan di sini. Total ini adalah 50. Gitu ya. Nah, tapi pastikan jumlahnya ini adalah genap. Pastikan ya, sehingga kalau ada yang ganjil, subsidi biasanya yang besar diturunkan ke yang kecil ya. Mengapa seperti itu? Ya, nanti kaitannya dengan uji reliabilitas ya, split half nantinya ya. Jadi harus berimbang. Jadi pokoknya jumlah per bab itu upayakan genap. Nah, makanya ini jadi seperti ini. Nah, yang asalnya 15/5 itu jadi 14/6 gitu ya. Jadi yang bab 3 14, bab 4 jadi 6. Total tetap 50. Nah, itu langkah ketiga. Selanjutnya langkah keempat adalah memberikan bobot secara proporsional pada level berpikir dengan persentase ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi setelah tadi setiap bab jelas jumlah soalnya berapa, nah sekarang itu setiap level berpikir proporsikan. Sebetulnya ini tidak ada aturan baku. Ada aturan baku harus berapa persentasenya, tapi paling tidak mengikuti kurva normal saja begini ya. Nah, jadi jumlah level 1 dan level 3 itu berimbang, lebih banyak di level kedua. Tapi kalau untuk SMP seperti SD sepertinya lebih banyak di L1, apalagi untuk kelas 1 ya. Jadi ini disesuaikan sesuai dengan kesepakatan antara guru mapel gitu ya. Tapi untuk di video ini saya akan buat misalkan untuk SMA 30% untuk level 1, 40% untuk level 2, untuk level 3 30%. Yang jelas totalnya 100%. Itu langkah keempat. Lalu langkah kelima itu merinci banyaknya butir soal untuk setiap level pada setiap pokok materi. Nah, misalkan begini. Nah, contohnya kalau tadi kan ini sudah proporsi ya. Nah, lalu sekarang kita tentukan setiap bab itu level setiap levelnya berapa soalnya. Tadi kan setiap bab itu ada 10.
Nah, jadi kita tentukan bab 1 itu L1-nya berapa, soal L2-nya berapa, soal L3-nya berapa. Nah, dari sini. Jadi 30% dari 10, 40% dari 10, 30% dari 10 dan seterusnya. Gitu. Lalu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, upayakan jumlahnya itu genap ya. Jadi baik yang di sini ataupun yang di sini. Nah, sekarang karena ini sudah genap, fokuskan yang di sini. Jadi yang ganjil ya, yang ganjil itu dibuat genap. Misalkan ini 4, ini 3 kan, bisa ini yang 3-nya ke sini kan. Jadi ini 4 4 2 atau bisa juga 4 4 2. Yang jelas jumlahnya segini. Nah, gitu ya. Jadi kalau dirubah akan seperti ini. Nah, setelah itu ya kita tentukan nomor masing-masing. 4 ini nomor berapa saja? 4 ini nomor berapa saja? Ya, bab 4 L1 itu nomor berapa saja? Nah, penentuannya ada 2 cara ya, dengan atas bawah atau ganjil genap. Nah, cara buatnya misalkan gini ya, bisa dengan ganjil genap atau atas bawah. Jadi silahkan pilih salah satu. Yang penting split hubnya seperti ini. Ya, dibagi duanya itu nomornya seperti ini. Misalkan kalau ganjil genap kan soalnya tadi 50 soal ya. Berarti kalau ganjil genap, soal nomor ganjil itu 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Yang nomor genap 2, 4, 6 seterusnya. Atau atas bawah. Berarti ini 1, 2 sampai 25. Nah, yang bawah 26 sampai 50. Nah, itu pembagiannya. Jadi kalau di satu, misalkan bab 1 L1 itu 4. Nah, berarti penomorannya kalau ganjil genap, Anda pilih 2 nomor ganjil, 2 nomor genap. Jadi misalkan ini bisa 1, 3, lalu 2, 4. Nah, tapi kalau menggunakan atas bawah, Anda bisa pilih misalkan 4 nomor itu nomor 1 ya, 2 dan di nomor atasnya, nomor bawahnya 26 dan 27. Nah, begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi 4 ini misalkan kita menggunakan atas bawah ya. Jadi 4 soal ini kita ambil nomor 2 nomor atas, 2 nomor bawah. Yang 2 ini 1 nomor atas, 1 nomor bawah. Jadi seperti ini. Nah, ini 2 kan 4 nomor ya. 2 nomor atas, 2 nomor bawah. Ingat karena 50 soal berarti atas bawah itu 1 sampai 25 itu nomor atas, 26 sampai 50 nomor bawah. Sebenarnya tidak harus 1 2 atau 26 27, bisa jadi misalkan ini bahkan itu lebih baik. Misalkan nomornya 1 dan 25, lalu ini 26 dan 50. Jadi tidak harus berurutan seperti ini. Nah, gitu ya. Itu membuat tabel spesifikasi. Nah, sudah ini baru Anda masukkan ini ke buat kisi-kisi soal yang nanti akan saya sampaikan di video kedua ya. Baik, berjumpa kembali nanti dengan saya di video kedua yang akan membahas tentang langkah keempat dan 6, yaitu menetapkan kisi-kisi soal, menyusun soal, dan membuat pedoman perskoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.